Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fuguinya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2712, kembali lagi. Meskipun dia berkata demikian, Lee Fugui kini mempunyai sebuah ide dalam benaknya. Karena lelaki eksentrik ini menyukai wanita cantik, aku bisa mencari cara untuk menggodanya terlebih dahulu, lalu mencoba menimbulkan konflik di antara ketujuh peri iblis besar, langsung menghancurkan musuh dari dalam, lalu mengalahkan ketujuh peri iblis besar itu satu persatu. Setelah mengambil keputusan, Lee Fugui bertanya kepada roh tikus, "Tikus kecil, katakan padaku sekarang, di antara tujuh peri iblis, apakah ada peri iblis yang cantik?" Roh tikus tidak banyak berpikir tentang hal itu dan berkata terus terang, "Bicara tentang kecantikan, tentu saja ada." Malaikat berhidung panjang, salah satu dari tujuh peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong kali ini, adalah wanita tercantik di antara 72 peri iblis, kedua setelah penguasa kota Wanhua. Tuhan kita sudah lama mendambakan malaikat hidung panjang. Namun sayang, malaikat hidung panjang bahkan tidak menaruh hormat pada Tuhan kita. Lee Fugui tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Kalian tujuh peri iblis yang hebat, kenapa nama ini?" "Haha, oke, jangan bicarakan ini dulu, biarkan aku memikirkannya dulu." "Tundukkan kepala Anda dan berpikirlah sejenak." Lee Fugui berdiri. Dia tersenyum dan berkata kepada Wang Xiaoli di sampingnya, "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang aman sekarang." Wajah Wang Xiaoli dipenuhi dengan kegelisahan, dan dia buru-buru bertanya kepada Lee Fugui, "Tuan Lee, apakah Anda berencana untuk menyerahkan saya kepada monster ini?" Lee Fugui terdiam beberapa saat, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu?" Wang Xiaoli berkata dengan hati-hati, tetapi dia baru saja mengatakan bahwa orang dewasa mereka menyukai wanita cantik, dan kamu berencana untuk membawaku ke tempat lain sekarang, ini. Lee Fugui memegang dahinya dan berkata, Wang Xiaoli, kalian salah besar jika berpikir begitu. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak bermaksud begitu." Setelah mengatakan ini, Lee Fugui berkata kepada Wang Xiaoli dengan serius, "Begini. Aku mungkin harus tinggal di Hotel Qinglong untuk sementara waktu. Desa Xiaoxi benar-benar aman sekarang. Kebetulan aku juga berencana pergi ke desa Xiaoxi untuk mengurus beberapa hal. Jadi aku berpikir untuk membawamu ke tambang desa Xiaoxi dan membiarkan Changsun Sanyang dan yang lainnya melindungimu terlebih dahulu." Tanpa diduga, pada saat ini, setan tikus yang berlutut di tanah buru-buru berkata kepada Lee Fugui, tidak, dia tidak bisa pergi." Lee Fugui bertanya, "Mengapa?" Roh tikus berkata terus terang, "Saat dia masih manusia, dia adalah manajer hotel ini. Setelah hotel ini diambil alih oleh tuan kita, dia bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di hotel ini. Jika dia pergi, aku tidak akan bisa berubah menjadi dirinya. Bahkan jika aku bisa berubah menjadi dirinya dengan bantuanmu, orang dewasa kita pasti akan mengetahuinya." Lee Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Setan tikus berkata, "Maksudku, jika kamu percaya padaku dan membiarkanku terus mengendalikan gadis kecil ini, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku akan menyerahkannya kepadamu setelah kamu selesai mengurusi hal-hal di sini." Hati Wang Xiaoli bergetar, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Tuan Lee, ini sama sekali tidak mungkin. Anda tidak boleh menyerahkan saya kepada monster di depan Anda ini.
Bagaimana jika dia memakan saya? Apa yang harus saya lakukan? Li Fugui bukan orang seperti itu. Karena Wang Xiaoli telah diselamatkan olehnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Wang Xiaoli menjadi sandera sekarang. Tetapi, dia tidak mengabaikan apa yang dikatakan setan tikus tadi. Setelah ragu sejenak, Li Fugui menatap gadis mayat itu. Hanya dengan sekali lihat, Si Ji langsung mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia terkekeh dan berkata, "Kakak Fugui, sepertinya kau ingin aku berpura-pura menjadi gadis ini, kan?" Li Fugui mengangguk, melangkah maju, memegang tangan Si Ji dan berkata, "Kakak Si Ji, tidak ada cara lain. Ini adalah cara terbaik saat ini. Bagaimana? Apakah kamu yakin bisa menjadi seperti dia?" Putri mayat tersenyum jenaka dan berkata, "Hehe, ini mudah bagiku. Tetapi jika aku setuju untuk berpura-pura menjadi dia, bagaimana kau akan memberiku hadiah?" Li Fugui bertanya tanpa ragu, "Hadiah apapun yang kamu inginkan, boleh saja." Siapa sangka setelah mendengar ini, Si Ji malah tersenyum jahat dan berkata kepada Li Fugui, "Benarkah, saudara Fugui? Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang, aku akan menjadi seperti dia, dan malam ini, kamu bisa terus bermain permainan punya bayi denganku." Li Fugui setengah membuka mulutnya dan tak dapat menahan diri untuk mendesah, "Ahem, saudari putri mayat, apakah kamu kecanduan dengan hal semacam ini?" Putri mayat berkata sambil tersenyum, "Hahaha, tentu saja, hal semacam ini, menurutku adalah hal yang paling menarik. Saudara Fugui, katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak." Li Fugui tidak terburu-buru untuk menyetujui masalah ini secara langsung. Lagi pula, dia tidak yakin apakah akan ada kecelakaan malam ini. Menghadapi pertanyaan dari Corpse Princess, Li Fugui berkata dengan serius, "Kakak mayat, begini saja. Aku bisa menyetujui masalah ini terlebih dahulu, tetapi premisnya adalah harus ada cukup waktu malam ini. Jika tidak ada kesempatan, maka aku tidak bisa melakukan apapun. Namun, aku berjanji bahwa dalam beberapa hari ke depan, selama aku menemukan kesempatan, aku akan menemanimu bersenang-senang. Tidak apa-apa kan?" Si Ji menampakkan senyum gembira di wajahnya dan berkata cepat, "Baiklah, saudara Fugui, kalau begitu sudah diputuskan." Li Fugui mengangguk, lalu dengan sungguh-sungguh berkata kepada Si Ji, "Saudari Si Ji, saya akan membawanya ke tambang di desa Xiaoxi sekarang. Mungkin hanya butuh waktu 10 menit, kamu dan tikus kecil ini tinggallah di sini untuk saat ini. Jangan pergi kemanapun, tunggu sampai aku kembali. Kemudian aku akan mengajakmu menemui orang aneh ini." Putri mayat sekarang jauh lebih patuh menghadapi instruksi Li Fugui. Gadis kecil itu berkata terus terang, "Kakak Fugui, jika kamu ingin sibuk, silakan saja. Serahkan saja padaku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah." Setelah mendapat janji dari Si Ji, Li Fugui melangkah maju dengan tenang. Setelah meraih tangan Wang Xiaoli, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Sekarang aku akan membawamu ke tambang di desa Xiaoxi. Apakah kamu bersedia?" Wang Xiaoli dengan berlinang air mata bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, bisakah Anda membawa semua staf hotel bersama Anda?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Membawamu sendirian sudah berbahaya. Jika kita membawa semua staf hotel sekarang, bukankah itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap 7 dewa iblis? Baiklah. Aku tahu kamu punya niat baik dan tidak ingin terjadi sesuatu pada staf hotel. Sekarang aku dapat meyakinkanmu bahwa selama aku kembali,
Aku tidak akan pernah membiarkan orang tak bersalah di Kabupaten Qinglong mati. Wang Xiaoli tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk sedikit lalu berkata kepada Li Fugui, "Baiklah, kalau begitu, aku akan kembali bersamamu sekarang." Tidak lama kemudian, Li Fugui membawa Wang Xiaoli kembali ke tambang. Baru saja mendarat, Sue Tu dan Chang Sun Sanyang bergegas maju. Mereka melihat Li Fugui telah kembali dan membawa kembali manajer Hotel Qinglong saat ini. Sue Tu bertanya dengan bingung, "Bos, mengapa Anda kembali lagi?" Li Fugui tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Ada yang harus kulakukan. Aku akan membawa Wang Xiaoli kembali untuk sementara waktu. Kalian jaga dia baik-baik." Pada titik ini, Li Fugui segera menatap cucu tertuanya, Sanyang, dan bertanya kata demi kata, "Sanyang, apakah kamu tahu di mana obat spiritual itu disimpan?" Ketika Chang Sun Sanyang melihat ekspresi cemas di wajah Li Fugui, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya berbalik dan menunjuk ke gudang yang tidak jauh. Mereka semua ada di gudang. Li Fugui mengangguk, lalu dia melangkah menuju gudang. Chang Sun Sanyang dan Sue Tu mengatur agar seseorang mengirim Wang Xiaoli ke area akomodasi, dan mereka dengan cepat melangkah maju dan mengikuti Li Fugui ke gudang. Baru saja masuk, Li Fugui melirik obat-obatan spiritual yang tertumpuk rapi di gudang, dan kemudian menemukan beberapa obat-obatan spiritual yang dia butuhkan berdasarkan mereknya. Setelah meminta Chang Sun Sanyang dan Sue Tu untuk mengumpulkan semua obat-obatan spiritual yang mereka butuhkan, Li Fugui menggunakan energi vital dalam tubuhnya untuk mulai mengekstrak esensi dari obat-obatan spiritual tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sebuah pil emas tiba-tiba muncul di tangan Li Fugui. Mata Zhang Sun Sanyang dan Sue Tu berbinar saat mereka menatap pil emas di tangan Li Fugui. Sue Tu bertanya dengan ragu, "Bos, apakah Anda akan memberikan pil ini kepada kami sebagai hadiah?" Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Haha, kalian berdua berani makan pil seperti itu?" Sue Tu bertanya, "Ada apa? Lagi pula, aku sekarang adalah seorang master di tahap tengah Golden Core." "Haha, mengapa aku tidak berani memakan ramuan semacam ini?" Li Fugui berkata kepada Sue Tu sambil tersenyum licik. "Meskipun pil ini dapat meningkatkan vitalitasmu setelah meminumnya, kamu akan terbakar oleh hasrat setelah meminumnya. Jika kamu ingin meredakan hasratmu, kamu tidak dapat menemukan orang biasa, kecuali kamu menemukan seekor gajah." Sue Tu bertanya dengan kaget, "Ah, bos, Anda bercanda, kan? Jika tidak untuk dikonsumsi manusia, lalu mengapa Anda memurnikan obat semacam ini?" Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan terbang keluar pintu sambil tersenyum misterius dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, pil ini jelas bukan untuk dikonsumsi manusia." Li Fugui menghilang di depan mereka dalam sekejap mata. Chang Sun Sanyang mengerutkan kening dan berbisik kepada Sue Tu di sampingnya, "Sepertinya bos kita pasti telah bertemu dengan monster cantik kali ini." Sue Tu berbalik dengan cepat, matanya melebar saat dia bertanya, "Tunggu, maksudmu, bos merasa bahwa dia agak tidak berdaya untuk menaklukkan monster cantik itu, jadi dia meminum pil semacam ini untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, sehingga kaki monster cantik itu menjadi lemah." Chang Sun Sanyang mengangguk dan berkata dengan keyakinan yang tampaknya kuat, "Itu 100% benar. Anda, bos kami, tahu bahwa dengan begitu banyak wanita cantik di sekitar Anda, tubuh Anda pasti sudah terkuras sejak lama. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memurnikan ramuan yang begitu kuat?"
Suetu menghela napas dan berkata, "Aduh, bos kita sudah sangat menderita." Sedikit yang mereka tahu, Li Fugui kembali ke Hotel Qinglong sambil membawa ramuan itu. Begitu melangkah masuk ke kamar pribadi, dia tersenyum dan berkata kepada gadis mayat di depannya, "Kakak gadis mayat, ikut aku sekarang." Putri mayat telah berubah wujud menjadi Wang Xiaoli saat ini, dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan menemui Guling Jingguai seperti ini?" Li Fugui kembali sadar, mengedarkan energi vitalnya, dan menggunakan teknik penyamaran dari seni mendalam 89 untuk mengubah dirinya menjadi monster. "Kakak putri mayat, saat kita sampai di sana, beritahu Guling Jingguai bahwa aku di sini untuk mempersembahkan harta karun. Setelah perkenalan, kau boleh pergi dan serahkan saja padaku." Siji bertanya, "Bisakah kamu melakukannya sendiri?" Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Kenapa tidak? Kau tahu, aku telah mengalahkan begitu banyak iblis dan peri sebelumnya dan sesudahnya. Apa yang salah, sekarang ada orang aneh yang muncul. Apakah kau masih takut aku akan dibunuh olehnya?" Siji terdiam beberapa detik, lalu berbalik dan melirik roh tikus di sebelahnya, dan terus bertanya kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, apa yang harus kita lakukan dengan tikus kecil ini?" Li Fugui baru saja berbalik, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, setan tikus itu dengan cepat meringkuk menjadi bola dan berkata dengan hati-hati, "Aku akan tinggal di sini dan tidak pergi kemanapun. Aku akan menunggu kalian berdua kembali." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu harus mengingat ini. Jika kamu berani meninggalkan pintu ini, aku pasti akan membunuhmu." Setan tikus itu hampir bersumpah pada surga. Dia segera berkata, "Aku berjanji, aku pasti tidak akan keluar. Aku pasti tidak akan." Setelah roh tikus memberikan jawabannya, Li Fugui bertanya tentang lokasi ruangan tempat orang aneh itu berada. Dan kemudian dia dan gadis mayat bergegas ke ruangan itu bersama-sama. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di pintu kamar tempat orang aneh itu tinggal. Namun sebelum mereka berdua memasuki pintu, saya sebenarnya mendengar beberapa suara tidak pantas yang datang dari ruangan melalui pintu. Wajah Siji langsung memerah. Tatapan mata Li Fugui penuh dengan penghinaan. Dan dia berpikir, bagaimana bisa bajingan ini melakukan hal seperti itu di siang bolong. Dengan rasa jijik di hatinya, Li Fugui pertama-tama menggunakan keterampilan menghilang dan kemudian menembus tembok. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di ruangan itu, Li Fugui tercengang. Saat pertama kali mendengar suara itu, Li Fugui mengira orang aneh itu sedang menindas gadis kecil itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah memasuki ruangan, pria aneh itu sebenarnya sedang menonton film pendek untuk dua orang. Di layar TV besar, gambar-gambarnya tampak semenarik mungkin. Setelah melihat ini, Li Fugui melirik pahlawan wanita di layar TV, lalu meninggalkan ruangan, mengulurkan tangannya, dan mengetuk pintu dengan lembut. Melihat ini, Siji buru-buru berbisik kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, bukankah agak tidak pantas bagi kita untuk mengetuk pintu sekarang?" Li Fugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, seorang yang nakal di ruangan itu berbicara dan berkata sambil tersenyum jahat, "Masuk, masuk." Sebelum memasuki ruangan, Li Fugui berbisik kepada Siji, "Bersikaplah cerdik saat kau masuk." Siji menyesuaikan pikirannya, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Begitu memasuki ruangan, dia melangkah maju dan berkata kepada Guling Jingguai, "Tuan, ada monster di luar yang mengatakan bahwa dia menemukan harta karun dan bersikeras memberikannya kepadamu."
Anak laki-laki nakal itu masih menatap TV. Ia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, tunggu sampai aku selesai menonton. Manusia-manusia ini benar-benar pandai bermain. Lihat, mereka bahkan menyalakan lilin saat bermain. Ya Tuhan, sangat menarik, sangat menarik. Li Fugui menatap si Ji, memberi isyarat agar dia pergi terlebih dahulu. Bersambung.